Pernah kebayang nggak kalau hobi dan semangat komunitas lo tiba-tiba dicap ilegal? Nah, ini yang terjadi. Sebuah acara balap yang ditunggu-tunggu banget, tiba-tiba dilarang. Jelas langsung jadi heboh kan? Ini adalah cerita soal adu cepat, adu gengsi, dan adu aturan. Oke, biar jelas, kita bakal bedah kasus ini satu per satu. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa sih acara ini bisa dianggap ilegal. Terus kita intip buku aturan resminya, dan kita bongkar kenapa panitianya gagal dapat izin. Nah, yang paling penting, kita bakal lihat bahayanya balapan tanpa standar keamanan. Terakhir, kita lihat solusinya dan gimana biar hobi kayak gini punya masa depan yang lebih baik. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Biar ngerti inti masalahnya, kita harus kenalan dulu sama dunianya, karena ini bukan sekedar soal balapan loh, tapi ini soal subkultur yang akarnya udah kuat banget. Nah, ini dia jantungnya. Hirex. Buat anak-anak muda, khususnya di Jawa Timur, ini bukan cuma motor. Ini tuh soal kreativitas di bengkel, adu kenceng di trek lurus, dan soal kebanggaan. Ini udah jadi bagian dari identitas mereka. Nah, pertanyaannya, gimana jadinya kalau semangat sebesar ini diwujudkan jadi sebuah acara raksasa yang ngundang ribuan orang? Harusnya jadi pesta pora kan? Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Dan inilah bomnya. Tiba-tiba Ikatan Motor Indonesia atau IMI sebagai badan resmi ngeluarin pernyataan tegas. Acara yang udah rame dipromosiin, tiketnya udah dijual, langsung dicap ilegal. Wah, ini sontak bikin semua orang bingung dan marah. Kok bisa? Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita perlu tahu dulu, emang siapa sih yang punya wewenang buat ngelarang acara segede ini? Yuk kita buka buku aturannya dan kenalan lebih dekat sama IMI. Ini dia nih mereka. IMI itu satu-satunya organisasi yang diakui di Indonesia, bahkan di dunia, buat ngatur semua jenis olahraga motor. Mau itu balap profesional, kelas atas, sampai sekedar latihan bareng, semuanya harus di bawah pengawasan mereka. Mereka lah yang pegang aturan mainnya. Dan aturannya itu jelas banget, berlapis-lapis. Coba lihat aja tabel ini. Bahkan buat acara sekelas latihan bersama di tingkat klub aja, izin dari IMI daerah itu wajib hukumnya. Jadi, intinya nggak ada acara balap yang bisa lolos dari radar mereka. Semuanya harus terkoordinasi. Oke, aturannya kan udah jelas banget tuh. Terus kenapa penyelenggara Hirex Day ini bisa sampai gagal patuh? Nah, mari kita selidiki lebih dalam. Waduh, bedanya kelihatan banget ya. Latihan resmi yang dibikin IMI itu tujuannya buat cari bibit atlet, buat prestasi. Sementara Hirex Day ini, kata IMI, lebih kelihatan kayak acara buat cari untung dan ngumpulin massa. Panitianya nggak pernah ngajuin surat resmi, nomor kontaknya nggak bisa dihubungin, dan promosinya cuma lewat Instagram. Wah, ini udah jadi red flag gede buat IMI. Dan ini nih, mungkin yang paling bikin pihak berwenang geram. Adanya tarif khusus buat pelajar, Rp125.000. Ini udah bukan soal hobi lagi. Ini jelas-jelas nyasar ke anak-anak sekolah yang mungkin banyak belum punya SIM buat tujuan komersial. Ini yang bikin semua pihak khawatir. Tapi tunggu dulu. Masalahnya bukan cuma soal surat-suratan atau izin loh. Ada yang jauh lebih mendasar dan, jujur aja, lebih bahaya. Pengabaian total soal keselamatan. Di setiap acara resmi yang disetujui IMI, ini daftar wajib yang sama sekali nggak bisa ditawar. Harus ada tim medis lengkap sama ambulans, pemadam kebakaran, motornya harus dicek dulu kelayakannya, dan yang paling penting, semua peserta wajib punya lisensi dan dilindungi asuransi. Gila kan bedanya? Di satu sisi pembalap dilindungi, di sisi lain risikonya nyawa. Coba bayangin, nggak ada asuransi, terus amit-amit ada kecelakaan. Siapa yang mau tanggung jawab? Penyelenggara bisa aja cuci tangan, dan semua beban jatuh ke korban dan keluarganya. Ini benar-benar kayak berjudi dengan nyawa tanpa jaring pengaman. Tapi ceritanya nggak berhenti di larangan doang kok. Pihak berwenang ternyata nggak cuma bilang jangan, tapi mereka juga kasih solusi. Jadi, Polrestabes Surabaya itu punya 3 jurus. Ya, ada jurus represifnya, yaitu bubarin balap liar. Ada jurus administratifnya, ya ini, melarang acara kayak Hirex Day. Tapi yang paling keren adalah jurus solutifnya. Mereka menyediakan wadah yang beneran. Dan ini dia solusinya. Polrestabes Surabaya bareng sama IMI bikin acara balap resmi di sirkuit profesional Gelora Bung Tomo. Pesannya tuh jelas banget. Kami nggak ngelarang hobi kalian. Kami cuma mau kalian menyalurkannya di tempat yang aman dan benar, biar bisa jadi prestasi yang membanggakan. Kasus ini akhirnya membuka diskusi yang lebih besar kan.
Gimana sih caranya menyeimbangkan semangat komunitas yang kadang liar ini dengan kebutuhan akan aturan dan keselamatan? Kan sering banget tuh kita dengar argumen, jalur resmi mah mahal, ribet. Emang bener? Coba kita lihat angkanya. Ternyata buat jadi anggota ini dan dapat kartu izin start, biayanya itu terjangkau banget. Dan itu berlakunya 1 tahun penuh loh. Dan kalau kita bandingin langsung, wah ini benar-benar bikin kaget. Biaya keanggotaan resmi ini selama setahun yang ngasih akses ke banyak acara dan ada perlindungan asuransi, ternyata jauh lebih murah daripada tiket 1 hari buat acara ilegal yang nggak nawarin jaminan apa-apa. Ini membuktikan kalau masalahnya bukan di biaya, tapi di kemauan buat ikut prosedur. Jadi, ujung-ujungnya pertanyaannya balik lagi ke sini. Komunitas otomotif yang semangatnya gede ini kan sebetulnya aset, bukan ancaman. Tantangannya adalah gimana caranya membangun jembatan antara semangat jalanan dan standar keselamatan sirkuit, supaya gairah dan hobi ini bisa tersalurkan jadi prestasi yang membanggakan, bukan jadi tragedi yang kita sesali.